Hari ini aku Feby sebagai host di acara Q&A session Sayembara Kreatur volume 2 bersama dengan Gagas Dio sebagai perwakilan dari tim teknis dari Sayembara kali ini. Oke. Untuk postingan Instagram kami tidak membatasi berapa jumlah 3D rendering yang akan dikumpulkan, namun sesuai dengan kapasitas feed slide yang disediakan oleh fitur Instagram. Kemudian kalau untuk di 3D rendering yang belum dilampirkan di Instagram, bisa diposting di submit karya yang nantinya akan dibuka di tanggal 20 November di website kreatur.tatamatra.co.id. Jadi tidak ada batas maksimal berapa lembar karya yang dikumpulkan dalam sayembara kali ini. Jadi kemarin kan sempat ada yang menanyakan perihal floor to floor. Mungkin di Denah belum terlampir karena waktu itu proses survei masih ada yang ketinggalan. Jadi di sini floor to floornya untuk dari lantai ke plafon itu 2,85. Jadi mulai dari lantai 1 ke lantai 2 sehingga lantai 2 ke lantai yang plafon lantai 2 jadi 2,85. Jadi lantai 1 dan lantai 2 nya sama floor to floor nya 2,85. Jadi untuk pengembangan desainnya silakan dikembangkan berdasarkan konsep masing-masing. Jadi kalau misal ada yang ingin dirubah atau dibongkar total, tapi selama itu masih memiliki batasan yang telah tertera di TOR, dipersilahkan seperti itu. Jadi untuk perkara untuk ukuran lantai per lantai sudah dijelaskan ya. Jadi untuk dari denahnya sendiri memang kemarin ada tidak sinkronasinya antara denah dan site. Jadi untuk pengerjaannya fokus ke denah yang sudah kami kirimkan dari website. Jadi silakan dipergunakan denahnya. Jadi untuk site-nya tinggal penyesuaiannya saja karena yang dinilai nanti memang denah bangunan itu sendiri. Jadi bangunannya apakah mau dikembangkan seperti apa. Jadi untuk proses pembongkarannya pun dipersilahkan selama masih tertera dari masih memiliki kriteria desain yang terdapat di TOR, yaitu memiliki keterbangunan yang cukup tinggi. Jadi semakin buildable dalam bangunan atau proses konsep desain kalian, justru itu makin memiliki nilai plus seperti itu. Jadi untuk pintu masuk sendiri kemarin sempat ditanyakan. Jadi sebenarnya itu sudah tertera, dijelaskan untuk aksesnya dari pintu yang kecil. Kelihatan kalian? Kelihatan nggak ya? Jadi pintu kecilnya ini yang akses utamanya. Akses utama masuk yang pintu bagian bawah ini yang pintu utamanya seperti itu. Nah, bagian belakang ini baru halaman belakang. Jadi silakan dikembangkan sendiri berdasarkan konsep masing-masing seperti itu. Oke, kemarin juga ada yang menanyakan apakah ada akses masuk di area ini, Mas Dio. Oke, nah di sini tidak ada area masuk. Seperti kan sebenarnya dari foto existing pun sudah terlihat jelas sih sebenarnya. Jadi begitu masuk di sini, ini full dinding pembatas lahan. Jadi pembatas lahan. Jadi area utama, akses utama ya dari satu jalur masuk ke denah utama. Seperti itu. Bahkan dari TOR sendiri pun itu sebenarnya sudah kelihatan dari gambar earth yang sudah di-share. Itu pun sudah kelihatan kalau ada pembatas dinding mengelilingi site seperti itu. Jadi tidak ada jalan masuk selain masuk utama. Oke. Utara di bawah. Iya, utara di bawah. Utara di bawah. Jadi utaranya menghadap di bawah. Jadi silakan melakukan analisa sendiri. Jadi utaranya di bawah. Jadi utara menghadap ke pintu masuk utama. Jadi antara yang selatan berada di atas. Seperti itu. Jadi matahari. Jadi untuk bangunannya sendiri, ketika bangunan kondisi existing menghadap matahari langsung dan
matahari langsung dan matahari terbit dan matahari terbenam. Jadi antara nah ini sisi sini. Jadi bawah ini utara, selatan. Jadi silakan dianalisa arahnya mungkin. Oke. Itu untuk DNA existing. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman. Oke, dari Bahtiar. Apakah submit dokumen dapat dilakukan sebelum 20 November? Untuk submit di Instagram bisa dilakukan sebelum 20 November 2020, tapi untuk submit di website akan diinfokan tanggal pembukanya situs di websitenya itu. Jadi teman-teman bisa cek terus di WhatsApp. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah selesai desain sebelum tanggal pengumpulan karya dan ingin mengumpulkan karya terlebih dahulu, bisa cek atau bisa upload di Instagram terlebih dahulu, karena juri-juri akan menilai terlebih dahulu di Instagram, kemudian akan detailnya dari semua yang sudah dipilih dari juri akan dikirimkan file yang teman-teman kirimkan di website. Jadi pastikan file-file yang diupload di Instagram adalah file-file yang menurut teman-teman renderan yang paling menggambarkan dari konsep yang teman-teman bikin. Oke, menambahkan jadi untuk mungkin biasanya yang akan ditampilkan atau akan yang kalian sajikan di Instagram itu view yang paling menggambarkan konsep dari tim kalian masing-masing. Jadi itu yang mewakili. Jadi untuk nanti baru dokumen setelahnya yang di website itu baru dokumen yang menjelaskan secara detail konsepnya kalian seperti apa dan dokumen-dokumen penunjang dari konsep utama kalian seperti itu. Oke, ada pertanyaan dari IP Design. Untuk posting di Instagram apa boleh di akun yang bukan waktu isi di data pendaftaran? Oke. Untuk submit di Instagram, teman-teman boleh menggunakan akun yang tidak didaftarkan saat form pendaftaran. Tapi yang perlu dipastikan adalah akun tersebut tidak di private, karena teman-teman juri di tahap pertama akan cek by username yang sudah tag di tatamatra_id. Jadi teman-teman jangan sampai posting di akun yang privat, karena takutnya saat penjurian tahap pertama akun tersebut tidak dapat diakses oleh juri. Oke, ada pertanyaan dari Ferry. Bagian selatan, timur, barat set dihimpit oleh bangunan 2 lantai ya? Ini mungkin dari Mas Dio. Iya. Jadi berarti pertanyaan, jadi untuk bagian selatan, timur, barat site dihimpit bangunan 2 lantai. Oke, ya. Jadi di sini berdasarkan site yang tertera seperti ini yang sudah di dalam tor itu, silakan dibuka nih, diperhatikan. Jadi untuk begitu masuk kan area site-nya berada di belakang. Jadi itu ya benar dihimpit oleh bangunan 2 lantai untuk kanan, kiri, dan belakang site. Jadi untuk area selatan, timur, dan barat ada bangunan 2 lantai. Untuk tingginya kira-kira ya standar rumah 2 lantai lah, paling enggak sekitar, untuk dari atap mungkin, karena waktu itu survei hanya dari site lokasi saja, tidak melakukan survei di site lokasi sekitar. Jadi untuk bangunan sekitar kurang lebih berkisaran antara 7 sampai 8 meter. Seperti itu. Kemudian dari Hari Yulianto, Kak mau tanya, ruang kerjanya tetap dipisahkan itu maksudnya gimana? Ruang kerjanya benar-benar terpisah dengan rumah atau boleh jadi satu dengan rumah tapi akses masuknya dipisah? Oke, untuk dipisah di sini balik lagi ke konsep kalian masing-masing kan sebenarnya. Diartikan dipisah ini pembatas ruang. Jadi entah ruangnya secara imajiner terpisah atau secara ruang aksesnya terpisah. Jadi silakan dikembangkan berdasarkan persepsi kalian masing-masing. Jadi di sini tapi untuk fungsinya sendiri ini
secara fungsi terpisah oleh ruangan lain seperti itu. Jadi apakah perlu untuk aksesnya bisa dia satu atau tidak, itu dibalikan lagi ke peserta, persepsinya seperti apa, konsepnya seperti apa seperti itu. Kemudian ada yang bertanya dari idam_agani, apakah diwajibkan sketsa manual? Oke, balik lagi ya, untuk sajian presentasi dikembalikan lagi dari peserta, sebagaimana apakah kalian ingin menampilkannya seperti apa. Jadi sekreatif mungkin kalian untuk mempresentasikan hasil karya kalian. Jadi bagaimana konsep dari peserta ini dapat tersampaikan ke juri dan yang lain seperti itu. Jadi teman-teman, untuk yang belum pernah ikut sayembara kali ini, silakan cek di #kreatur di bio Instagram Tata Matra. Kemudian ada pertanyaan dari Syarif, KB itu maksudnya hanya sampai 2 lantai atau gimana? Jadi untuk KB ini bangunannya 2 lantai kondisi existingnya seperti itu. Oke. Dan kemudian menambahkan lagi untuk KB ini sesuai dengan peraturan di daerah tersebut. Jadi bangunan yang dibangun di kawasan tersebut hanya boleh maksimal 2 lantai. Jadi teman-teman untuk desainnya diwajibkan untuk maksimal desain dengan 2 lantai. Oke, kemudian dari Ivan.Setiawan, KDB 60%, kalau lebih dikit nggak apa-apa kah? Oke, sebisa mungkin untuk KDB lebih baik 60 pas atau di bawahnya 60. Jadi sebisa mungkin nanti tidak boleh melebihi sebenarnya. Kalau untuk peraturannya kan sudah tertera 60, ya sebisa mungkin disesuaikan lagi, tidak boleh melebihi 60. Oke teman-teman, jadi maksud dari kode kawasan yaitu KDB, KLB, KB dan lain sebagainya itu karena dari sayembara kreatur volume 2 kali ini memang tujuan akhirnya adalah dibangunnya bangunan ini. Jadi sebisa mungkin teman-teman menyesuaikan dengan peraturan di kawasan tersebut, karena jika desain teman-teman tidak sesuai dengan peraturan tersebut akan tidak dapat memenuhi persyaratan keterbangunan dari desain tersebut. Jadi sebisa mungkin untuk mengikuti dari peraturan yang sudah disertakan di data penunjang yang sudah diupload di website. Oke, kemudian dari Ratna Ningsih, untuk 3D-nya itu hanya fisik bangunan atau dengan interiornya juga? Untuk dari pertanyaan tadi, apakah boleh menunjukkan interior? Jadi di sini pun sudah tertera di TOR. Untuk produk akhir ada 3D rendering dari berbagai sisi eksterior dan interior. Jadi untuk yang mau disajikan eksterior dan interior. Jadi untuk interior sendiri boleh disajikan antara 1 atau 2 ruangan yang ingin kalian tonjolkan dari konsep tersebut. Jadi tidak harus semua interior dari rumah tersebut yang kalian sajikan. Jadi hanya beberapa ruang saja yang menurut kalian itu cocok untuk kalian tampilkan atau mewakili konsep yang akan disajikan seperti itu. Jadi tidak harus semua. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi dari Arifin, Kak, kalau pada lantai dasar desain ada pergeseran pondasi, penambahan atau pengurangan, sebagian tidak mengikuti pondasi existing karena ada penambahan atau pengurangan masa bangunan, apakah diperbolehkan? Oke, jadi di sini apakah boleh sebagian tidak mengikuti kondisi existing karena ada penambahan atau pengurangan masa bangunan. Jadi di sini apakah diperbolehkan? Sebenarnya diperbolehkan. Jadi selama memperhatikan tingkat keterbangunan tersebut. Jadi di sini kan sudah ada kriteria desain nih. Kriteria desainnya kan memperhatikan kemudahan keterbangunan atau buildable. Jadi di sini sebenarnya diperbolehkan bagaimana kalian konsepnya ingin membongkar total atau merubah sebagian seperti itu. Jadi diperbolehkan selama masih memperhatikan tingkatan tersebut. Jadi mungkin nanti dari kriteria ini yang menjadi penilaian dari juri yang akan menilai karya kalian seperti itu. Jadi balik lagi ini diperbolehkan selama mengikuti kriteria yang ada seperti itu. Selama tidak melebihi
Dan diperhatikan juga nanti proses pembangunannya seperti apa, apakah bakalan mempengaruhi site yang ada di sana atau seperti apa, seperti itu. Oke. Oke, kemudian dari F-Design Arsitek, pada TOR produk akhir yang diminta tidak disebutkan adanya permintaan denah. Apakah nantinya denah tidak menjadi salah satu poin dalam penilaian? Oke, menjawab dari TOR tersebut, mungkin denah tetap bisa menjadi tahapan untuk melakukan desain ini, karena denah menjadi salah satu acuan untuk teman-teman bisa presentasi ke klien. Jadi sekedar info, bagi teman-teman yang memenangkan sayembara kali ini, desainnya akan dipresentasikan ke owner dan bukan jadi hak milik oleh Tata Matra. Jadi PT Tata Matra Indonesia di sini sebagai kolaborator dengan pemenang desain. Jadi diharapkan teman-teman bisa mempersiapkan denahnya juga. Jadi ketika teman-teman menjadi juara, nanti tidak mendesain ulang denah tersebut ya, Mas. Jadi paling enggak untuk sebagai penunjang penjelasan konsep yang kalian angkat. Jadi di sana mungkin kalian bisa menjelaskan konsepnya melalui denah atau sebagai memperjelas bangunannya tersebut, seperti itu. Jadi mungkin nanti hasil yang kalian sajikan bisa melalui denah tanpa atau perspektif atau detail-detail dari beberapa bagian, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan dari Eka Rianti, apakah boleh menggunakan basement? Oke, di sini aturannya mungkin kami pertinjau lagi untuk aturan lokasinya, apakah diperbolehkan untuk pembuatan basement, tapi disarankan tetap memenuhi permintaan owner, yaitu hanya 2 lantai. Jadi diusahakan hanya menggunakan garasi saja. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Syarif, bangunan tetap 2 lantai tapi lantai 1 bagian belakang dibuat tinggi 5 meter lalu dibagi 2 masing-masing 2,5 meter. Apakah itu seperti terhitung 3 lantai atau tetap 2 lantai? Oke. Jadi untuk Syarif, untuk pertanyaan tentang mezanin, coba kami tinjau dulu dengan peraturan yang sudah ditetapkan per kawasan, karena mengingat kembali bahwa ruangan ini atau bangunan ini adalah bangunan yang didesain untuk dibangun oleh owner, jadi tingkat keterbangunan harus diperhatikan dalam mendesain ini. Oke, dari Hari Yulianto, posisi saluran air di bagian timur bangunan letaknya boleh dipindah atau tetap sama dengan keadaan existing? Jadi untuk mempermudah keterbangunan, sebenarnya balik lagi ke kalian boleh atau tidak, sebenarnya disarankan mungkin tetap disesuaikan kondisi existing, jadi agar mempermudah keterbangunan. Jadi dirasa tetap disesuaikan ada kondisi existingnya seperti apa, jadi desain kalian yang menyesuaikan kondisi existing yang ada, seperti itu. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Mbak Febi tadi, untuk kebutuhan ruang atau denah yang akan kalian desain, baik itu lantai 1, lantai 2, kalian bisa tetap diisi dulu sesuai kebutuhan ruang yang ada di TOR. Baru kalau misalnya ingin menambahkan, boleh ditambahkan, asal tidak mengurangi kebutuhan ruang yang sudah ada dalam TOR, seperti itu. Dari Adityansya, apa ada batasan budgetnya? Oke, jadi di sini tidak perlu memikirkan budget seperti apa. Jadi kalian explore dulu desainnya seperti apa, selama memikirkan keterbangunan yang. Oke. Kemudian dari Wisnu Acintia, dari hasil survei pihak penyelenggara, apa ada dapat menggambarkan suasana yang ada pada site? Jadi kurang lebih foto-foto jadi kondisi existingnya seperti ini. Jadi kondisi yang sekarang rumah 2 lantai yang tidak terpakai, jadi cukup terbengkalai sebenarnya, tapi kondisinya masih cukup layak untuk dibangun, cuman sudah tidak terawat. Jadi kondisi di sana suasananya seperti karena lokasinya di sana berada di daerah permukiman, jadi cukup lengang, jadi tidak terlalu padat seperti di daerah tengah kota, seperti itu.
Jadi ini untuk site-nya kondisinya seperti ini. Jadi masih ada lahan kanan kiri yang cukup kosong, cukup luas untuk dibangun area taman atau untuk dieksplor lebih seperti itu. Jadi silakan dilihat ini kondisinya, dan ini kondisi dalam ruangannya. Jadi karena ini nanti sifatnya bisa dibilang renovasi atau redesign, jadi kalian bisa merombak atau mengubah secara keseluruhan atau sebagian, jadi tergantung eksplorasi desain kalian dari kondisi bangunan yang ada sekarang. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Jonathan. Apakah penggunaan material dari bahan bangunan sangat harus mengikuti vendor-vendor yang ada atau bisa menggunakan material lokal yang ada di lokasi? Oke. Jadi untuk Jonathan, untuk materialnya memang wajib menggunakan material tersebut atau vendor-vendor tersebut. Tapi jika ada material dengan jenis lain selain vendor-vendor tersebut, mungkin bisa menggunakan material lokal yang lainnya, asalkan dari spesifikasi dan jenisnya berbeda, seperti itu. Kemudian dari Wisnu Acintia, apakah proses redesign termasuk dalam bongkaran fondasi? Oke, jadi di sini untuk bicara sayembara di sini masih dalam tahap pradesain. Jadi pradesain di sini hanya dalam tahap kita bicara desain, bagaimana kalian mengeksplor konsepnya seperti apa. Jadi untuk teknis seperti pembongkaran fondasi seperti apa dan bagaimana, mungkin itu tahap berikutnya seperti itu. Jadi ketika desain kalian sudah terpilih atau dari satu pemenang tersebut kan nanti akan dipakai desainnya untuk dibangun seperti itu. Jadi untuk dalam tahap sayembara di sini masih dalam tahap pradesain. Jadi kita bicara soal desainnya seperti apa, konsepnya seperti apa. Jadi belum bicara soal teknis pembangunannya seperti apa, tapi masih memikirkan konteks keterbangunan seperti itu. Kemudian dari Sacinta, untuk 3D apakah harus render? Oke, jadi di sini untuk bicara soal render sajian ya. Jadi di sini kan untuk media render sendiri kan bisa pakai berbagai macam, bisa pakai V-Ray, Lumion atau rendering yang lain, atau mungkin sekedar pakai Photoshop. Jadi di sini dibebaskan hasil rendernya seperti apa. Jadi tergantung hasil sajian yang akan kalian tampilkan. Jadi di sini kan ada pilihannya bisa melalui konsep, bisa melalui sketsa, 3D perspektif, GIF atau animasi. Jadi di sini dibebaskan untuk sajian komunikasi desain kalian seperti itu. Oke, baik. Kemudian ada dari Ratna Ningsih, apakah boleh bangunan lebih tinggi dari bangunan sekelilingnya? Oke, untuk Ratna Ningsih mungkin bisa cek dulu dari data penunjang sudah kirim. Kita sudah menyertakan juga aturan dari kawasan tersebut selama ketinggian tersebut sesuai dengan aturannya, jadi mungkin bisa disesuaikan. Dari Hari Yulianto, batas set baik di sisi timur, barat, selatan itu langsung berbatasan dengan bangunan tetangga atau ada salah satu sisi dinding yang menjadi pagar dari set tersebut. Oke, jadi di sini kalau dilihat kan batas site-nya sendiri itu ada batas dinding. Jadi sudah tertera di data penunjang. Di situ data penunjang ada foto-foto existing. Jadi foto-foto existing di situ pun sudah memperlihatkan batasan setiap site itu memiliki dinding pembatas dari site tersebut. Jadi tidak langsung berbatasan dengan rumah tetangga seperti itu. Jadi hanya terdapat dinding mengelilingi site dan terdapat hanya satu pintu masuk utama, yaitu berada di sisi utara seperti itu. Dari Ivan Setiawan, di peraturan wilayah set tersebut kalau nggak salah tipe K. Maksudnya tipe K itu bagaimana? Oke, terkait peraturan ya. Untuk terkait peraturan mungkin teman-teman juga bisa mencari tahu lebih lanjut di peraturan daerah Jakarta Selatan. Jadi teman-teman bisa cek di website resmi pemerintah Jakarta Selatan tentang peraturan tersebut. Dari Severus Design Lab, apakah ada perbedaan poin penilaian jika memilih untuk merenovasi rumah?
Oke, berarti menjawab dari Sevarus Design Lab bahwa tidak ada perbedaan poin penilaian jika peserta mendesain ulang, merenovasi, atau membongkar total. Kemudian dari Bobby Manik, selain kolektor kucing, owner sendiri ada hobi lain kah? Oke, jadi background dari owner sendiri adalah public figure atau artis. Jadi teman-teman juga bisa riset pribadi, mungkin bisa diakses di media sosial, di berita-berita terkait dengan hobi dari owner sendiri. Tapi yang di garis bawahi oleh owner yang disampaikan kepada kami juga adalah yang menjadi prioritas adalah kucing dan adanya tempat untuk olahraga. Oke. Ada satu pertanyaan yang masih masuk. Untuk spek atau tipe material dari masing-masing vendor, kita bebas memilih atau ada ketentuan tertentu? Oke. Untuk spek dan tipe material dari peserta bebas memilih akan memasukkan yang mana, tapi yang jelas bisa mengambil dari website yang sudah disertakan di Tor dan tidak ada ketentuan tertentu. Jadi harap disesuaikan dengan tema dari sayembara dan permintaan dari klien atau owner. Volume 2 kali ini berkolaborasi dengan Royal Board Indonesia, Nippon Paint, Citycon Indonesia, dan Quadra Surface. Dan teman-teman wajib memasukkan material dari kolaborator vendor yang sudah support acara ini ke dalam desain teman-teman. Untuk materialnya bisa cek di data penunjang atau di website masing-masing. Baik, kita tutup kali ini untuk sesi tanya jawab kreatur volume 2. Terima kasih buat teman-teman yang sudah gabung dan bertanya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.